Jadi musanniful kita katakan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahari wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bahr. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Semua yang 7 air ini jamaah rahimakumullah, nanti dia masuk dalam golongan air yang kita sebut dengan air mutlak. Maka air itu dia terbagi menjadi 4 macam. Air terbagi jadi 4 macam. Kalau kemarin kita sudah bahas najis, hadas, dan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut di pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang media yang kita gunakan untuk mensucikan najis atau bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar tersebut, yaitu air. Nah, air ini sekarang terbagi. Ada kalanya air yang kita jumpai tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk bersuci tapi makruh. Bisa digunakan, tidak bisa sama sekali kemudian untuk digunakan untuk bersuci. Nah, ini model-model beberapa air. Maka air ini dibagi menjadi 4. Pertama, tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Air mutlak, air yang suci pada zatnya, bisa mensucikan yang lainnya dan tidak makruh menggunakannya. Yang mana dia macamnya? Masuklah dia 7 air yang tadi. Ada air hujan. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wallahu anzala minas samaa'i ma'an yutahhirukum bih wa yudhhibu 'ankum rijzasy syaitan wa liyadhbiqa 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Dialah Allah yang menurunkan bagimu air dari langit, liyutahhirukum bih, supaya engkau bersuci dengannya. Ini dalil mengapa air hujan itu kemudian boleh. Bagaimana menggunakan air hujan untuk bersuci jamaah rahimakumullah? Boleh dengan bagaimana cara yang bagaimanapun, asal air itu sampai kepada bagian-bagian yang akan kita sucikan. Misalkan menggunakan aliran yang jatuh dari genteng dengan syarat tempat mengalirnya air itu bersih dari najis. Dimana kita lihat di genteng, kalau misalkan di atas genteng tidak ada ciri-ciri bahwa air itu najis, pas masuk di tangan kita airnya masih bening, tidak ada bau yang macam-macam, maka tidak perlu kemudian kita cari-cari sebab najisnya. Diyakini bahwa air itu suci. Tidak usah pelunggu naik atas genteng, lihat dulu ada tai kucing apa tidak. Kalau dia sudah bagus rupanya di tangan, pakai untuk bersuci. Air hujan boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian air sungai, air laut. Air laut ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi ada sahabat cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang kondisi beliau ketika sedang melaut di tengah lautan. Beliau mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hamilna qalilan minal ma. Kami membawa sedikit saja air, di mana kami yakini kalau kami gunakan untuk berwudu, maka habis, tidak ada lagi untuk kami minum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nanya sahabat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi jawab, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya untuk dimakan. Sekali lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air laut itu suci airnya dan halal digunakan, halal dikonsumsi bangkainya. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk air laut, misalkan pelungguh sedang ada di tengah lautan, tidak ada air tawar untuk wudhu, maka boleh berwudhu ataupun mandi jinabah dengan menggunakan air laut. Nyebur sekalian tidak apa-apa, boleh. Langsung wudhu dengan air laut, boleh. Kemudian ada bangkai ikan yang ada di sekitar laut, maka bangkainya ini tidak perlu disembelih. Jadi bangkai yang halal dimakan itu 2, bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka bangkai ikan, baik dia itu matinya karena sebab alamiah atau sebab karena faktor kemanusiaan, dibunuh oleh manusia, dimatiin oleh manusia, ditangkap manusia, dibuang lagi bangkainya di sana. Maka semua bangkai daripada ikan ini halal untuk dimakan. Kemudian ada air sungai, ada air sumur, ada mata air, ada air salju.
Semuanya jamaah rahimakumullah berdasarkan beberapa dalil yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam yang kedua, nah air mutlak ini begini. Intinya begini air mutlak jamaah rahimakumullah. Air yang tidak berubah zatnya meliputi bau, rupa, rasa, masih dalam kondisi alami dan tidak berubah namanya sebab karena campuran. Kalau dia berubah namanya karena wadah, tidak masalah, air ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, ini air ketika dimasukkan dalam kemasan seperti ini namanya jadi air gelas, air mineral gelasan. Cuma ini boleh digunakan untuk berwudu. Ini masuk dalam kategori air mutlak. Atau air mutlak ini bercampur dengan benda suci yang alamiah. Contoh di sungai. Di sungai di tegaknya misalkan ada daun-daun yang berguguran. Kemudian merubah bau, rupa, rasa, warna dari air ini. Sehingga dia mengikuti warna daun, bekas daun atau lumut-lumut dari tumbuhan yang tumbuh di dalam sungai itu, maka warnanya, rupanya, rasanya yang berubah sebab faktor-faktor alamiah ini tidak mempengaruhi keabsahannya digunakan sebagai untuk bersuci, masih dinamakan air mutlak. Begitupun kalau misalkan masuk kaporit, ini dalam kitab Al-Fiqh Islam Adillatuhu karya Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan untuk perkembangan modern sekarang seperti air ledeng yang kemudian bau kaporit, ini masih dalam kategori air mutlak sebab sulit dihindari. Benda suci yang masuk sedikit sebenarnya tapi baunya tajam sehingga mempengaruhi keseluruhan air baunya. Maka hal ini tidak mempengaruhi kemutlakan air. Boleh digunakan untuk mandi. Ma'ul mutlak ini maksudnya boleh digunakan untuk bersuci, mandi, wudu, boleh juga digunakan untuk badan, boleh digunakan dalam hal-hal konsumtif yang lainnya. Ini ma'ul mutlak, jadi dia boleh. Jadi hal-hal yang merubah dia tanpa sampai merubah mayoritas daripada sifatnya dan tidak merubah dari kemutlakan namanya, maka tidak berpengaruh pada air mutlak ini. Tadi seperti atau yang dikasih garam, air sumur sengaja ditumpahkan garam, biasanya kan supaya tidak keruh, ditumpahkan garam sampai 3-4 plastik. Kemudian ada rasa sedikit asin di sana, maka tidak merubah keabsahan air, dia tetap mutlak asal masih disebut air sumur, air. Beda ceritanya kalau kemudian garamnya lebih banyak daripada airnya. Ini air 1 gelas, bawa kemudian garam 1 genggam, masukkan ke sini, maka berubah nama air ini jadi air putih menjadi air garam. Kita bawa gula 2 sendok, masukkan ke air 1 gelas, diaduk-aduk, namanya jadi air apa? Gula. Air gula. Tambah es batu, tambah kelapa muda, jadi apa? Es campur. Es campur. Haus ya. Jadi berubah. Ketika sudah berubah namanya, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, karena bukan lagi menjadi air mutlak. Ini macam air yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimali. Suci pada zatnya bisa digunakan untuk mensucikan benda lain dan tidak makruh menggunakannya. Kemudian macam air yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Air yang suci pada zatnya bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya, namun makruh menggunakannya. Makruh ini artinya dibenci oleh syarak. Sah menggunakannya namun dibenci. Kenapa dibenci? Sebab akan mendatangkan mudarat bagi mereka yang menggunakan. Nah, ini dia disebutkan di sini contohnya adalah al-ma'ul musyammas. Jadi dia belum bahas perbedaan pendapat para ulama mengenai ini. Namun menurut madhab fikih, madhab syafi'i, al-ma'ul musyammas termasuk air yang makruh, air yang dijemur dengan matahari dengan sengaja. Jadi apa maksud daripada al-musammas ini? Al-muskhinu fi ina'in min ma'danin biharris syamsi. Air yang dipanaskan dari wadah yang terbuat dari besi, lalu kemudian langsung dipanaskan
dengan sinar matahari. Kenapa dihukumi makruh? Kenapa? Sebab makruhnya ini ada beberapa riwayat, namun tidak sampai marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentok dia mauquf kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Menurut Umar, menurut akal beliau, kalau menggunakan ma'us syams atau air yang sudah terjemus dengan matahari ini bisa merusak kulit. Maka pendapat ini berdasarkan istiqra atau pengalaman Umar bin Khattab ini, penelitian Umar bin Khattab ini, kalau ternyata di zaman modern tidak terbukti, gugurlah sebab makruhnya, tidak lagi menjadi makruh. Cuma ciri makruh itu, jadi para ulama berikan syarat dia, air terjemur matahari ini menjadi makruh. Pertama, jika dia ditampung dalam wadah yang terbuat dari besi. Kalau selain besi tidak makruh. Misalkan seperti penampungan air kita itu apa namanya? Kandon ini kan dari plastik, tidak ada makruh dalamnya. Atau air sawah, bangkat. Nah, di sawah kan, air ini banyak tergenang. Ini lebih dari 20 jamaah rahmatullah. Boleh digunakan untuk berwudu di sana. Tapi dia langsung terjemur sinar matahari. Tidak mempengaruhi, meski terjemur dengan sinar matahari, tidak mempengaruhi kebolehan dia digunakan untuk bersuci, sebab wadahnya tidak terbuat dari besi atau wadah-wadah lainnya yang bukan terbuat dari besi. Namun begini jemaah rahimakumullah, kadangkala kita di pengajian-pengajian yang lain disampaikan bahwa ma'ul musyammas ini mutlak kemakruhannya, padahal tidak demikian. Ma'ul musyammas atau air yang terjemur matahari ini kemakruhannya tidak mutlak. Seperti yang dia sampaikan tadi, jikalau istiqra atau penelitian dokter masa kini kemudian membuktikan bahwa air yang terjemur matahari itu tidak membawa mudarat untuk manusia, maka tidak jadi dia makruh, boleh digunakan. Dan ternyata memang tidak terbukti air yang terjemur matahari lama itu bisa menyebabkan penyakit kulit, tidak terbukti. Sehingga air yang makruh ini kita alihkan dia. Bentuk air yang makruh digunakan meskipun suci lagi mensucikan adalah air yang panasnya terlalu panas, dinginnya terlalu dingin, sehingga menyebabkan mudarat kalau digunakan. Begitu juga air yang banyak namun mengandung kotoran, sehingga dikhawatirkan mendatangkan penyakit bagi mereka yang menggunakan. Contoh, pernah lihat orang yang wudhu menggunakan kolam yang besar? Wudhu 1000 orang di sana, berkemumuh langsung buang lagi di sana. Awalnya air itu putih jernih karena banyaknya orang yang kumumul di sana, berkemumul di sana langsung buang lagi di sana. Airnya yang putih menjadi air yang bening menjadi putih. Memang malik idus koek sangawa napung di atasnya. Ini air suci lagi mensucikan karena dia jumlahnya lebih dari 20. Tetapi hukum menggunakannya makruh karena kotor dan menyebabkan penyakit. Ya kalau semuanya sudah gosok gigi, kalau belum bagaimana? Ya kalau semuanya sehat, kalau ada penyakit yang menular bagaimana? Jadi fikih Islam memperhatikan kesehatan. Tidak lepas begitu saja asal banyak kemudian boleh digunakan. Jadi diperhatikan sisi-sisi kesehatannya. Kalau memang menyebabkan penyakit, maka dia masuk dalam air yang makruh untuk digunakan. Kemudian macam air yang selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci pada zatnya namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maksudnya di sini tidak bisa digunakan mandi janabah, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Adapun kalau digunakan untuk cuci baju, untuk hal-hal lain di luar kebutuhan syarak beribadah, maka boleh. Ma'ul musta'mal. Air ini adalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Ada beberapa dalil tentang air musta'mal ini yang dikedepankan oleh madhab Syafi'iyah. Yang pertama, dalil yang datangnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang, Nabi SAW datang menjenguk aku, ya'uduni wa ana maridun la aqilu. Beliau datang menjenguk saya sedangkan saya dalam keadaan sakit yang menghilangkan akal saya. Ceritakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fatawadda'u alayya, fatawadda' wa sabba alayya min wudu'ihi. Beliau kemudian berwudu lalu
mewudukkanku dengan sisa wuduknya. Nah, ini ceritanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari dalil ini diambil kesimpulan bahwa bekas wuduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan kemudian untuk mewudukkan Jabir bin Abdullah ini menjadi kabar atau nas bahwa air mustakmal ini boleh digunakan untuk keperluan-keperluan selain daripada berwudu untuk diri sendiri. Jadi dimaksudkan di sini Nabi wudu kemudian sisa wudunya ditimpakan kepada Jabir bin Abdullah supaya beliau sehat kembali, berakal kembali. Tadi kan dia katakan sakitnya sampai hilang akal. Kemudian ini dalil yang menggunakan yang mengatakan bahwa air mustakmal ini sekaligus suci. Ini pelajaran yang kedua, dalil ini air mustakmal ini dianggap suci dan bisa mensucikan orang lain. Dalil yang menganggap bahwa air mustakmal itu tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, hanya suci pada zatnya saja. Ada riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yaghtasil ahadukum." Janganlah salah seorang di antara kalian mandi fil ma'id da'im wa huwa junubun, di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Kenapa enggak boleh? Karena nanti air itu digunakan oleh orang lain. Dia junub, kemudian air itu nanti digunakan oleh orang lain untuk bersuci. Nah, ini dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sehingga mengatakan bahwa air mustakmal itu hanya boleh digunakan pada pakaian, tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi maupun wudhu. Namun tidak demikian dengan mazhab yang lain, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi mazhab selain Imam Asy-Syafi'i, misalkan Imam Malik, begitu juga Imam Abu Hanifah, sebagian mazhab Hanabilah mengatakan air mustakmal itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi tidak perlu kita repot-repot kemudian menghindari mustakmal. Mustakmal itu air bekas yang digunakan untuk bersuci. Nah, jadi kalau kita wudhu, kemudian tetesan wudhu itu kembali kepada wadah tempat kita mengambil air wudhu, di mana dia kurang dari 2 gula, maka air ini masuk dalam kategori air mustakmal. Intinya air mustakmal ini air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik mandi maupun wudhu. Di samping dalil yang melarang ini, di sisi yang lain ada dalil yang kemudian dikutip oleh para ulama menceritakan Nabi pernah mandi dengan sisa mandinya Maimunah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu Nabi junub, beliau mandi dalam wadah yang disebut dengan jafnah. Jafnah ini menurut sebagian tafsir wadah yang bisa menampung lebih dari 2 gula. Namun sebagian ulama katakan ini pokoknya wadah air yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab. Mandi dia dari Nabi mandi dari sisa mandi Maimunah. Maimunah kemudian mengatakan radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada Nabi, "Saya sedang dalam keadaan junub." Kemudian Nabi menjawab, "Innal ma'a la yajunub." Air itu tidak junub, yang junub hanya manusianya. Nah, ini kemudian menunjukkan ternyata air mustakmal bisa digunakan. Dari banyaknya dalil-dalil ini jamaah rahimakumullah, maka para ulama terbagi 2 pendapat tadi. Syafi'iyah mengatakan tidak boleh menggunakan air mustakmal untuk bersuci, sedangkan Malikiyah, sebagian Hanabilah dan Imam Hanafiyah mengatakan boleh menggunakan air mustakmal, tidak masalah. Nah, jadi semua yang penting kita bersikap hati-hati dan tidak terlalu ekstrim dalam bersikap hati-hati ini. Contoh ekstrim yang sampai mendatangkan penyakit was-was itu penunggu wudhu, sudah ambil air wudhunya, kemudian netes yang dari wajah, astagfirullah, buang lagi, kemudian ambil lagi air, mau wudhu lagi jatuh di tetesan, buang lagi, karena takut air ini mustakmal. Tidak masalah, silakan wudhu biasa saja, ambil airnya, basuh wajah, ambil air yang kedua, netes lagi ke sana, tidak masalah, wudhu, basuh lagi. Dan ini bagian daripada khilaful ulama dan semuanya berdasarkan dalil yang sahih untuk memudahkan beribadah. Karena kalau buang air lagi yang pertama mubazir, yang kedua akan mendatangkan penyakit was-was. Tak selesai dia wudhu sampai setengah jam, bola balik terus wajahnya ini diperbaiki supaya tidak mendapatkan air yang mutlak, katanya tidak mustakmal. Ini penyakit, salah satu penyakit dalam beribadah. Kemudian air yang terakhir sekaligus menjadi pembahasan terakhir saja kita di dalam pembahasan ini. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat wa ma'un najis. Jadi yang pertama air yang tahir ghairu mutahhir itu air mustakmal. Yang kedua air yang berubah
sifatnya, bau, rupa, rasanya karena tercampur dengan benda suci yang dominan sehingga merubah nama dari air itu. Seperti yang tadi yang contohkan di awal, air biasa dicampur gula, campur teh, berubah namanya menjadi air teh, nah, boleh digunakan untuk bersuci. Air biasa dicampur susu, berubah namanya menjadi air susu, nah, boleh digunakan untuk bersuci. Nah, jadi ini bentuk-bentuk. Atau air tumbuh-tumbuhan seperti air kelapa, kemudian air apa namanya, pohon yang air tuak, air pohon tuak itu ada air, dia bisa mengeluarkan air. Nah, air ini tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa juga digunakan untuk mandi. Meskipun pelunggu punya banyak sampai 20 500 liter punya air kelapa ini, tidak bisa digunakan untuk mandi maupun bersuci. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, ma'un najasa. Nah, jadi ma'ul wa ma'un najisun, air yang terkena najis, al-ma'ul mutanajjis. Jadi air yang masuk di dalamnya najis. Maka air mutanajjis ini terbagi menjadi dua. Ada air sedikit yang masuk di dalamnya najis, ada air banyak yang masuk di dalamnya najis. Semuanya memiliki konsekuensi hukum fikih yang berbeda dalam pandangan mazhab Syafi'i. Air yang sedikit itu mana? Air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ini pun berbeda-beda pendapat para ulama. Ukuran orang Irak 500 liter, ukuran orang Mesir 480 liter, ukuran ulama-ulama dari kalangan yang lain berbeda-beda. Bahkan Imam Hanafi katakan yang dimaksud dengan 2 kulah itu seperti kolam yang besar. Ibaratnya kalau tangan kita digerakkan dari satu sisi, riak airnya tidak sampai ke ujung kolam yang satunya. Ini yang disebut dengan air banyak, lebih dari 2 kulah. Kurang dari ini disebut dengan air sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Sebab daripada ukuran 2 kulah ini sabda Nabi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un idza balagha kullatayn. Air itu tidak akan bisa dinajisi oleh sesuatu kalau dia sampai dalam ukuran 2 kulah. Illa ma, kecuali sesuatu yang merubah apanya? Baunya, rupa rasanya, warnanya. Baru dia kemudian terhukumi najis meskipun banyak airnya. Baik, air kita mulai dari macam yang pertama dulu, air najis. Sedikit airnya masuk kotoran najis. Taruhlah kotoran cicak masuk di air ini. Ini air sedikit apa air banyak? Air sedikit. Kenapa? Kurang dari 2 kulah. Ukuran 2 kulah tadi berapa liter? 500 liter. Gampangnya kita ambil, kita bulatkan 500 liter. Nanti silakan diukur air dalam bak mandi masing-masing. Pakai literan. Sampai tadi 500 liter. Cuma ukurannya begini, mazhab Syafi'i kemudian membuat kemudahan. Ukurannya kalau bak mandi pelunggu di rumah itu 60 cm panjang, lebar, tingginya, maka dia nyampe ukuran, insya Allah dia akan bisa menampung sampai dengan 500 liter kalau penuh. Masuk najis air dari yang kurang dari 2 kulah ini, maka menurut mazhab Syafi'i dia berubah atau tidak, air ini disebut dengan air mutanajjis. Kalau tai cicak kan tidak bisa merubah air. Masuk di sini tai cicak sedikit saja. Sebenarnya kalau diminum pun tidak akan merubah rasanya. Mau minum aja, ada masuk tai cicak masuk sana. Tidak merubah dia rupa airnya, tapi disebut air mutanajjis. Maka hukum menggunakannya tidak suci digunakan dalam pakaian, tidak bisa digunakan untuk menggunakan cuci baju, cuci pakaian yang lainnya, dan tidak bisa juga digunakan untuk mensucikan hal-hal yang lainnya. Dia disebut air mutanajjis. Termasuk tidak boleh dikonsumsi karena hukumnya mutanajjis, memasukkan barang najis ke dalam tubuh kita haram, tidak boleh bagi orang muslim. Dia termasuk air mutanajjis. Nah, kalau kemudian airnya 2 kulah sampai 500 liter lebih, jatuh kotoran cicak di dalamnya, tidak masalah. Air ini masih dalam kategori mutlak, suci lagi mensucikan, sebab tidak akan merubah warna, rupa, rasanya. Beda halnya kalau air 500 liter ini terjangkit bangkai tikus atau kena bangkai ayam. Masuk ayam dalam sumur kita, tikus dalam sumur kita, berubah baunya, rupanya, kemudian berwarna seperti keruh, kemerah-merahan, nyerempet-nyerempet warna darah. Maka sumur tadi semuanya airnya menjadi mutanajjis. Kapan dia dianggap suci? Setelah kembali airnya
rupa, rasa, warnanya normal, tidak lagi terpengaruh dengan bangkai najis tadi. Menurut madhab Syafi'i demikian. Adapun menurut madhab Hanafiyah jamaah rahimakumullah, beliau menganggap air yang sedikit maupun air yang banyak itu sama saja, asal tidak berubah bau, rupa, rasanya, tidak disebut najis. Meskipun sedikit masuk di dalamnya kotoran cicak, air hanya 1 ember, tidak merusak semua air 1 ember ini, masih dia boleh digunakan untuk bersuci, baik mandi janabah, untuk wudu, untuk dimasak dan sebagainya. Ini beberapa macam air. Baik, apa fungsi faedah kita mempelajari air ini jamaah rahimakumullah? Agar tiang pelungguh tidak salah dalam mengambil air yang digunakan untuk bersuci. Maka air yang kita gunakan nanti untuk bersuci adalah air mutlak, air yang masuk dalam 7 kategori air tadi. Apa saja? 1, air hujan. 2, air sungai. 3, air laut. 4, air sumur. 5, mata air. 6, air salju. Yang ketujuh, air embun. Air embun cara menggunakannya bukan diambil langsung diginikan. Air embun dikumpulkan caranya, pakai kain yang suci, kemudian dibasahkan kain ini, diperas. Kumpulan daripada perasan air ini disebut dengan ini yang kemudian digunakan untuk bersuci, wudu dan sebagainya. Tapi jangan pakai kaos kakinya ya. Kain yang suci. Ini sudah ada sini ojan sudah banyak kaos kaki. Insyaallah. Allah alam ini pengantar saja, silakan kalau ada yang harus didiskusikan.